Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali lewat channel pribadi saya dengan program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita akan melanjutkan pada video yang ketiga dari pelajaran berseri Rahasia Hidup Diberkati. Judul kecil yang hari ini akan kita cermati yaitu, jika kita ingin diberkati Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan benar dan dalam. Saudara, kita baca ayat firman Tuhannya lebih dulu dari Hosea pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Hosea pasal 4 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar dan dengan dalam adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, yang menyenangkan akan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang kau ketahui dengan benar dan dalam, engkau akan tahu bagaimana cara memuliakan Dia, bagaimana cara menyukakan hatinya, sehingga lewat segala perbuatan kita bisa menyukakan hatinya dan kita boleh menjadi anak kesayangan Dia. Saudara, bukankah Yesus yang adalah Tuhan itu adalah Allah yang punya hukum kasih? Hukum kasihnya ini kan dua. Kasihlah kepada Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah kepada sesamamu manusia. Nah saudara, berarti apa yang perlu kita ketahui yaitu adalah isi hatinya. Tuhan pada dasarnya mengasihi semua umat ciptaannya Dia. Apapun warna kulitnya, apapun hari ini kepercayaan mereka, Tuhan itu yang punya kehendak menciptakan mereka beraneka ragam. Namun, tetaplah prinsipnya satu. Siapa yang ingin selamat harus lewat Dia, karena Dia satu-satunya hakim yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, karena tertulis keselamatan hanya ada di dalam nama Yesus, karena Dia pencipta langit bumi dengan segenap isinya, termasuk umat manusia. Dia pun yang punya neraka dan surga, dan Dia pun yang menentukan neraka dan surga bagi setiap orang yang diadili, yang dihakimi kelak.
Namun saudara, isi hati Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi semua umat manusia. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika ada di dunia ini yang tidak pernah sejalan dengan isi hati Tuhan, yaitu mereka beranggapan seakan-akan hanya agamanya saja yang paling benar. Mereka beranggapan pandangannya saja, pengajarannya saja yang paling benar. Saya ambil contoh ekstrimnya. Jika tidak Kristen, maka pasti neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah halnya seperti itu? Tuhan hanya ingin menciptakan seseorang yang kemudian ketika dia mati harus menghadapi mereka hidup di dalam api neraka yang kekal. Tentunya saya berpikir tidaklah demikian. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang sang pencipta, pastilah juga adalah Tuhan yang maha adil. Dia akan menghakimi semua orang lewat perbuatan mereka masing-masing. Perbuatan yang jahat pasti akan dapat ganjaran. Perbuatan yang baik pasti akan mendapatkan pahala daripada dia. Namun perbuatan jahat dan perbuatan baik tetaplah untuk bisa selamat hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesukaan Tuhan adalah ketika saudara dan saya itu menjalankan perintahnya. Dan berkat yang dia sediakan bukan hanya berkat secara jasmani saja, yaitu kita mendapatkan kelimpahan harta, bukan itu. Tetapi berkat rohani itu pun juga diberikan buat saudara dan saya. Ketika kita sakit, kita disembuhkan, itu melebihi daripada berkat jasmani. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang kaya, bergelimang harta, ketika sakit, uangnya, hartanya tidak bisa menyembuhkan dia dari sakit penyakit. Tetapi ketika Tuhan menjadi berkat buat saudara, ketika engkau dekat dengan dia, ketika engkau mengenal namanya, ketika engkau mengerti isi hatinya, ketika engkau memahami kesukaan hatinya, sehingga ketika saudara sakit, saudara disembuhkan, itu melebihi daripada berkat jasmani yang saudara perlukan. Karena apa? Tuhan yang mengasihi saudara dan saya menyediakan berkat secara komplit, yaitu jasmani dan sekaligus rohani, yaitu kesembuhan, keharmonisan di dalam hidup rumah tangga, kerukunan dengan pasangan hidup masing-masing. Kita melihat anak-anak kita hidup di dalam kerukunan, kasih persaudaraan. Kita melihat anak cucu kita diberkati dengan kepandaian, dengan masa depan yang baik dan rumah tangga yang harmonis. Itu adalah berkat rohani yang Tuhan siapkan buat setiap saudara dan saya yang mengenal dia dengan benar dan dalam. Sehingga setiap Anda berbuat, setiap Anda melakukan segala sesuatu kegiatan, saudara selalu ingat bagaimana aku bisa menjalankan tugas hidupku sehari-hari dengan selalu menyertakan Tuhan yang akan tak muliakan, yang akan tak sukakan akan setiap hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini. Pada zaman Nabi Hosea dikatakan di situ, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah saudara, karena kita tidak mengenal Allah sehingga pekerjaan kita, kegiatan kita tidak tertuju untuk memuliakan namanya. Tidak tertuju dengan perbuatan-perbuatan yang menyukakan akan hatinya. Kita lihat bacaan yang lainnya. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua imam tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang mengasihi semua umat ciptaan. Namun, zaman sekarang justru ada banyak para imam yang mengajarkan ajaran yang berbeda. Yang berkata, jika kamu tidak Kristen, kamu pasti neraka.
Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengajaran seperti ini sama dengan orang yang tidak ngerti isi hati Tuhannya. Sehingga dia boleh menjadi orang yang merasa paling beruntung, paling diberkati, dan paling benar dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Padahal sesungguhnya dia banyak melihat orang di luar Kristen sana adalah orang-orang yang luar biasa baiknya, luar biasa prestasinya, yang engkau sendiri tidak mampu melakukan perbuatan baik itu, menyamai perbuatan baik mereka sedikit pun engkau tidak mampu. Namun oleh karena pemahaman yang salah, dikiranya sudah mendapatkan keselamatan oleh karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, engkau berani berkata seakan-akan engkau pasti diselamatkan dan orang lain tidak. Saudara, hati-hati, setiap orang nantinya akan dihakimi oleh Tuhan itu lewat perbuatannya. Setiap orang akan diselamatkan lewat imannya. Saudara, iman itu apa? Iman itu adalah perbuatan plus. Karena Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti iman adalah perbuatan plus. Plusnya apa? Plusnya adalah iman adalah perbuatan, yaitu perbuatan melakukan perintah Tuhan. Itu iman. Contoh, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, tinggalkanlah negeri nenek moyangmu, kemudian pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan. Saudara, ketika Abraham berangkat dan pergi menuju negeri yang dia tidak tahu, yang nanti akan ditunjukkan oleh Tuhannya, dan meninggalkan sanak keluarganya, negeri nenek moyangnya ditinggalkan, kemapanannya ditinggalkan, itu iman. Yaitu Abraham berbuat menuruti perintah Tuhan, itu iman. Jadi iman bukan berarti cuma percaya. Iman itu perbuatan melakukan perintah Tuhan, itu iman. Oleh karena itu, orang diselamatkan oleh iman. Amin. Tetapi orang dihakimi oleh karena perbuatan. Saudara, ada begitu banyak orang di luar kita yang istimewa perbuatannya, yang baik, yang benar, dan menjadi berkat untuk orang lain. Saya yakin Tuhan memperhitungkan perbuatan mereka. Karena apa? Seringkali perbuatan yang hebat, yang menjadi berkat bagi banyak orang, anak-anak Tuhan tidak mampu melakukan. Tetapi dengan bangga, seakan-akan dia adalah orang yang pasti diselamatkan dan orang lain tidak. Saudara, hati-hati, Anda harus mengenal Tuhan dengan benar dan dalam. Apa yang perlu kita ketahui? Yaitu isi hatinya, yaitu kesukaan hatinya. Kesukaan hatinya yaitu melihat ketika saudara dan saya dengan setia melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengasihi semua orang. Karena di dalam perintah kasihlah sesamamu manusia, Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa yang kau kasih haruslah golonganmu sendiri. Tidak pernah. Sesama manusia, yaitu Tuhan ingin tunjukkan, yaitu sesama umat ciptaanku. Oleh karena itu, demi menunjukkan siapa orang yang mengasihi, siapa sesamanya, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara, sepintas saja saya ingin Anda juga berpikir, kenapa Tuhan Yesus harus mengambil contoh orang Samaria? Bukankah orang Samaria itu adalah etnis campuran yang orang Yahudi tidak suka bergaul? Yaitu etnis atau orang Samaria ini hasil dari kawin campur orang Yahudi dan non-Yahudi. Orang Yahudi merasa lebih tinggi. Orang Yahudi tidak pernah bergaul sama mereka.
Dan orang Yahudi menganggap keagamaan orang Samaria itu salah. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus justru bercakap-cakap dengan perempuan dari Samaria. Tuhan Yesus justru memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kenapa dia tidak memberikan perumpamaan saja, kemudian datanglah orang Yahudi yang sangat cinta kepada Tuhan. Dia tidak katakan seperti itu. Justru dia katakan, imam lewat tidak menolong, suku Lewi lewat juga cuma melihat tidak menolong. Tetapi kemudian orang Samaria datang melihat dan dia menolong. Saudara, tentunya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ingin menyadarkan buat saudara dan saya yang suka menganggap orang lain itu rendah. Kenapa? Karena dia ingin tunjukkan bahwa sesungguhnya di luar kalian yang seringkali kamu sangkakan mereka adalah orang yang pasti tidak diselamatkan, mereka adalah bangsa yang tidak disukai oleh Tuhan, ternyata di antara mereka, di luar kalian masih terlalu banyak orang-orang yang bisa berbuat lebih baik daripada hidupmu sendiri. Saudara, bacaan yang lain, makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Karena seringkali jumlah yang banyak menjadikan semakin yakin seakan-akan kalau tidak benar, tidak mungkin bisa banyak. Padahal belum tentu, saudara, yang banyak pasti yang benar. Nah, saudara, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Zaman Nabi Hosea, imam cari rezeki dengan berharap umat berdosa, umat bersalah, imam malah dapat rezeki. Saudara, hati-hati. Apa yang ditulis di dalam Alkitab bisa terjadi di zaman now. Ada begitu banyak hamba Tuhan belum tentu berani menegur jemaat yang berbuat salah, dengan catatan jemaat ini adalah orang yang biasa memberikan persembahan untuk gereja dalam jumlah yang besar, atau mungkin amplop secara pribadi dalam jumlah yang sangat banyak. Saudara, hati-hati, justru lewat kesalahan itu mereka mendapatkan rezeki. Saudara, Tuhan senang engkau hidup kudus karena dia berkata, kuduslah kamu karena aku adalah kudus. Oleh karena itu, siapa orang yang kepingin mendapatkan berkat daripada Tuhan, dia wajib juga mengenal Tuhannya secara benar dan secara dalam. Sehingga apapun yang dilakukan di dalam hidupnya, semuanya akan ditujukan untuk memuliakan nama Tuhannya dan menyukakan hati Tuhannya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa kembali pada video yang akan datang. Haleluya. Amin.